Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Ubid. Nah, kali ini kita udah memasuki chapter ke-44 ya teman-teman di tutorial Golang untuk pemula. Kali ini kita akan membahas tentang pointer di metode ya. Oke, langsung aja. Nah, pointer di metode. Jadi, ketika kita membuat struct method, secara default data struct yang diakses di dalam metode adalah pass by value ya. Jadi sama seperti materi sebelumnya, pada parameter juga ya, function di parameter, di function pada materi sebelumnya kan sama ya, bersifat pass by value ya. Ini sama variabel juga pada materi sebelumnya itu pass by value gitu ya. Oke, agar tidak boros memori, sebaiknya kita menggunakan pointer di metode ya teman-teman ya. Karena kan kalau pass by value itu dia harus menduplikasi ininya ya, apanya namanya, datanya ya. Ketika kita memanggil metode-metode tersebut nanti yang membutuhkan apa function itu atau apa pointer itu nanti dia diduplikasi terus ya ke apa namanya si struct-nya itu ya gitu. Jadi itu bakal boros memori banget gitu ya. Jadi pointer pada metode didefinisikan dengan menambahkan tanda asteris ya sebelum tipe data receiver pada function itu ya. Jadi receiver itu adalah variabel yang menjadi target pemanggilan metodenya ya maksudnya ya. Jadi sama aja ya kayak materi sebelumnya. Jadi tinggal menambahkan tanda bintang atau asteris gitu ya sebelum tipe datanya ya untuk membuat pointer ya sama seperti materi-materi sebelumnya. Cuman ini bedanya di metode gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini contoh program pointer di metode ya. Jadi di sini kita membuat struct user ya yang memiliki satu atribut itu berupa email, tipe datanya struct ya, tipe datanya string sorry. Ini kita struct ya, nama structnya user nih. Oke. Lalu kita mempunyai ini ya apa namanya function atau struct method gitu ya dengan namanya get info gitu ya. Nah, lalu di get info ini kita memiliki variabel user ini ya. Ini variabelnya user bertipenya ini ya, tipenya user dan apa namanya? User ini kita apa namanya? Masukin pointer ya. Jadi pointer method nih ya. Jadi dia ngarah ke sini sebenarnya gitu ya. Lalu di function ini kita merubah si atribut user email ini menjadi seperti ini ya. String alamat email, nanti kita masukkan user.emailnya gitu ya. Oke, lalu di function main kita instansiasi si struct-nya ini, jadi masukin ke variabel user, ambil dari user ini gitu ya. Nah, kita isi user variabelnya ini terus titik email. Kita rubah atributnya menjadi user@gmail.com gitu ya. Nah, lalu kita panggil user gitu ya ininya variabelnya terus titik functionnya ya atau struct methodnya ini get info. Nah, lalu kita cetak coba user.emailnya ya. Harusnya dia berubah menjadi seperti ini ya sesuai kita panggil functionnya ya. Alamat email titik 2 sama dengan user@gmail.com. Nah, oke, enaknya kita coba langsung contoh aja ya di apa namanya kode editor kita. Nah, nanti di sini kita cobain tanpa pointer itu gimana hasilnya ya. Oke, coba ya kita coba-coba dulu. Oke, teman-teman boleh buka ininya ya kayak biasa apa namanya kode editornya VS Code. Lalu teman-teman bikin folder aja gitu ya. Mungkin namanya boleh misalkan di sini go gitu ya. Pointer di method. Oke, bebas namanya ya. Oke, nah ini kalau udah kebuat gini, teman-teman tinggal buka di VS Code-nya gitu ya. Oke, nah kalau udah kebuka kayak gini, teman-teman tinggal bikin main.go. Sorry. Oke, kita rename dulu main.go. Nah, oke, kita buka. Lalu seperti biasa kita bikin package main dulu, lalu main gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita di sini bikin seperti tadi ya, kita bikin struct-nya dulu gitu ya. Nah, type gitu ya. Lalu misalkan namanya struct-nya user, saya bikin di sini ya. Lalu tipenya struct. Tuh kita bikin atributnya atau field-nya
Nah, misalkan saya bikin di sini email tipe datanya string. Nah, seperti ini ya. Oke, kita bikin struct-nya dulu. Nah, lalu kita bikin function atau struct metodenya ya. Masih ingat ya teman-teman, untuk buat struct method kita udah pernah bahas di materi struct pada method. Oke, lalu functionnya misalkan get info gini ya. Nah, di sini kita sebelum sebelum nama functionnya kita masukin di sini struct methodnya. Oke, kita bikin di sini variabelnya user aja. Kita ambil dari user. Nah, seperti ini ya. Oke, ini kita masukkan, coba kita ubah ya kayak tadi, user titik email gitu ya, sama dengan kita ganti seperti ini, alamat email titik 2 gitu ya. Nah, ini lalu ditambah user titik email. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau udah kita di sini instansiasi dulu ya si usernya ya. Variabel user diambil dari user ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah buat lalu kita ubah di sini user titik, kita buat ya emailnya sama dengan gitu ya. Misalkan user@gmail.com. Nah, seperti ini. Oke, kita panggil functionnya atau struct methodnya user titik get info ya, yang ini ya. Nah, kita panggil yang ini. Nah, di sini lalu kita print, lalu kita cetak fmt titik println. Oke, gini user titik email ya. Nah, seperti ini. Oke, kita coba dulu tanpa kita menambahkan pointer di sini ya. Harusnya kan di sini kita tambahin pointer ya. Gitu ya. Itu hasilnya seperti apa ya, teman-teman ya. Oke, biar kita tahu juga, kita buka dulu ininya, terminalnya. Kita jalankan go run main.go. Nah, dia tetap user@gmail.com ya, tetap ini ya. Padahal kita kan udah ngerubah ya. Di sini kan kita panggil get info gitu ya. Nah, tapi kok kita kan udah rubah ini, harusnya kan yang muncul alamat email titik 2 sama dengan user@gmail.com, harusnya ini. Nah, ini kenapa nggak berubah gitu ya? Kenapa dia yang dikirimnya ini ya? Karena kita mengirim data duplikasinya ya, teman-teman ya. Jadi ketika kita kirim ke sini, nah ini kirim ke sini gitu ya kan, dia mengcopy ya datanya ya, jadi pass by value. Jadi dia hanya mencetak yang ininya aja, yang user.@gmail.com gitu ya. Jadi data duplikasinya yang dirubah ya. Jadi tidak si functionnya ini gitu ya, tidak ini yang ininya gitu ya, yang user.email ini, function ini gitu. Jadi dia nggak keubah. Nah, cara untuk merubahnya gitu ya, teman-teman tinggal, nah sebenarnya coba deh kalau kita cetak di sini, harusnya kan di sini udah berubah ya. Nah, ini misalkan println user titik email, kita coba dulu ya. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman perhatiin di sini kan harusnya udah berubah. Nah, di sini kan harusnya dia udah berubah ya, gitu ya. Alamat email plus user@gmail.com. Nah, kenapa pada saat dicetak di sini kita nggak berubah seperti ini ya? Nah, itu karena dia mengcopy datanya gitu ya. Jadi dia tidak, jadi dia ketika diambil ke sini terus dia kan diisi ya user@gmail.com. Nah, ketika dia ke sini di copy, dia jadi value gitu ya, pass by value. Jadi yang dirubah sama dia yang ininya, bukan yang ininya gitu ya, bukan si usernya, tapi yang udah dia copy yang ini ke sini gitu ya. Nah, kalau kita sama-sama mau ngereferensiin ke alamat memori yang sama, kita ke sini gitu ya, ke user gitu, biar sama-sama sama gitu ya. Ini ya seperti pernah saya bahas di materi pointer ya pas awal-awal itu. Jadi dia menuju ke alamat memori yang sama. Nah, di sini kita tinggal tambahin pointer di sini ya. Di sini. Nah, tanda asterisk gini atau tanda bintang. Nah, jadi dia mengarah ke sini. Nah, ketika ini diubah kan dia juga mengarahnya ke sini ya. Sama tuh ke sini.
bukan yang ini lagi ya, yang bukan ngopi datanya lagi, nanti dia sama-sama mengarah ke sini gitu ya. Nah, ketika mengacu ke alamat memori yang sama gitu ya, nggak copy data, kan tadi defaultnya pass by value ya. Jadi dia em, kalau sekarang setelah kita tambahin pointer ini, dia sama-sama mengacu ke sini dengan alamat memori yang sama ya. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman mungkin ulang lagi di materi yang pointer yang basic yang pertama saya jelasin ya gitu ya. Jadi mengacu ke alamat memori yang sama gitu ya. Nah, setelah kita tambahin tanda bintang ini, ya udah nanti pasti dia langsung mengcopy data yang sama gitu ya. Pasti ini ya gitu ya. Nah, kalau di apa namanya variabel dan di function kan kita perlu nambahin bintang ya. Nah, kalau di sini nggak bintang sorry, ampersand atau dan ya kayak gini ya di ininya ya. Tapi kalau untuk pointer kita nggak perlu ya, jadi nggak perlu ada tanda dan gini ya. Jadi dia hanya di sininya aja sebelum tipe datanya ya, pada saat di start methodnya. Oke, nah ini kalau udah kita jadiin pointer ini dan mengacu ke alamat memori yang sama, kita coba ya teman-teman ya. Kita panggil lagi go run main.go. Nah, ya kan? Nah ini kita hapus dulu aja ya. Dia udah sama tuh. Nah ini kita hapus dulu. Tadi hanya untuk membuktikan tadi ya bahwa di situ udah berubah. Nah kita cetak lagi. Nah ya kan. Jadi kita udah mendapatkan nilainya ini. Jadi ketika kita manggil get info, lalu kita ubah nilai emailnya, dia mengacu ke alamat memori yang sama ya. Jadi dia berubah alamat email _2 sama dengan user@gmail.com. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk di pointer di metode ya. Dia cukup simple. Teman-teman tinggal tambahin tanda asteris atau bintang ini sebelum tipe datanya pada struct metodenya gitu ya teman-teman ya. Itu oke. Nah biasanya sih apa namanya untuk programmer Golang atau orang-orang ya biasanya ketika bikin struct method itu menggunakan pointer ya. Ya karena tadi yang sebelumnya dijelaskan itu lebih hemat memori, tidak boros memori karena dia nggak mengcopy-copy datanya gitu ya. Bagaimana nanti kalau teman-teman nggak bikin gini, terus teman-teman manggil ke yang function yang sama gitu ya, nanti dia menduplikasi data terus gitu ya. Jadi dia apa namanya istilahnya boros memori ya itu. Nah biasanya programmer Golang ketika membuat struct method dia menggunakan pointer seperti ini ya. Nah disarankan juga ya untuk membuat struct method ini menggunakan pointer dibandingkan menggunakan value karena lebih hemat memori, tidak menduplikasi data-datanya. Oke. Sekian aja ya teman-teman ya untuk materi pointer. Kita sudah bahas 3 materi sebelumnya ya, ada pointer, terus lalu ada pointer di function, lalu ini terakhir pointer di struct method ya teman-teman, ada 3. Harusnya sih teman-teman udah ngerti ya, cuman emang kalau belum ngerti atau belum paham teman-teman bisa ulang ya 3 materi sebelumnya ya, karena materi pointer ini konsepnya cukup penting. Nanti ketika teman-teman membuat program gitu banyak yang berhubungan sama pointer ini ya, seperti itu. Oke. Nah, sekian aja materi pointer di metode ini. Kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa like seperti biasa, lalu share ke teman-teman yang lain ya, biar teman-teman yang lain juga sama-sama belajar dan ilmunya bermanfaat. Lalu kalau ada pertanyaan, saran, kritik, atau request materi lain, boleh komen ya di video ini. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya kalau teman-teman suka, karena kedepannya juga bakal ada materi-materi update selanjutnya. Loncengnya jangan lupa dinyalain ya, biar kalau ada materi baru itu nanti ada notifikasinya. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton.